kalau misalkan nih ada yang ngerasa, aduh kayak dulu gue reputasinya jelek, bobrok, itu gimana? Berarti gue nggak bisa lagi dong menciptakan personal branding. Itu gimana dong, Kak? Nah, teman-teman, kita langsung aja cari tahu gitu ya dari pengertian brand ini tadi apa. Yang pertama adalah be yourself. Nah, mungkin Kak Arti boleh sharing nih, Kak. Apa sih sebenarnya be yourself? Pentingnya apa? Kenapa sih branding itu harus be yourself? Ya. Jadi ini penting banget nih untuk kita ini menjadi diri kita sendiri. Nah, tapi hati-hati. Kadang-kadang kata itu bukan berarti ya gue kan seperti ini, gue kan adanya seperti ini. Itu bukan seperti itu. Tapi menjadi diri sendiri itu adalah kita tuh tahu siapa diri kita. yes. Siapa tahu maksudnya kita tujuan hidup kita tuh apa? Itu udah jelas. Ya, kita mau ngapain? Catat. Iya. Kemudian setelah itu kita paling penting lagi itu adalah kita mengetahui weakness kita. Apa sih yang masih kita harus develop lagi, harus kita perbaiki lagi. Itu penting sekali. Jadi ingat, jangan sampai emang gue kan emang gini orangnya, akhirnya nggak mau berubah. Bukan seperti itu. Jadi apa adanya juga nggak boleh apa adanya banget ya. Yes. Jadi kita mengetahui mana yang dari kekurangannya kita, tapi dengan begitu kita harus jadi malah lebih improve ya. betul. Jadi itu adanya tentang mindset. Jadi mindset kita yang tadinya kita inilah gue, oh ternyata gue ini harus lebih baik lagi untuk mencapai sesuatu. Jadi mindsetnya itu bertumbuh, bukan fix. Jadi mindset ada dua macam, fixed mindset dan growth mindset. Gitu. Nah itu kita harus tahu dulu. Semua orang hampir sama ya. Gue juga punya dulu fixed mindset. Gitu, yang gue pikir tuh nggak mungkin deh gue mencapai itu gitu. Nah ternyata itu tuh kita harus geser menjadi growth. Yes, menjadi pola pikir kita itu terus bertumbuh. Itu penting banget untuk dasar kita mendevelop personal branding. Oke, nah catat nih teman-teman. Ini adalah foundation, ya apa pondasi ya? Foundation beda ya, Mak. Pondasi. Buat kita menciptakan personal branding. Jadi teman-teman harus tahu dulu kekuatannya teman-teman apa dan juga kelemahannya teman-teman apa. Oke, yang kedua adalah, nah ini penting lagi kayak tadi seperti Kak Zata bilang, udah biar gue aja nih yang ngerasain panjang. Reason to believe. Nah, reason to believe itu berkaitan dengan apa nih, Kak? Kredibilitas, ya nggak sih? Kredibilitas. Nah, maksudnya seperti apa nih, Kak? Boleh ya sharing-sharing, Kak Zata, Kak Oya, Kak Arti. Nah, berarti kredibilitas ini adalah sesuatu yang memang history dari experience-nya kita itu yang menjadi kekuatannya kita, sehingga membuat orang lain itu percaya sama kita. Yes. Nah, ada yang mau nambahin nggak? Lebih ke reputasi ya. Nah, Kalau kita bicara itu reputasi dari zaman kita dulu sampai sekarang, reputasi yang sudah direkam orang itu kira-kira kita ini seperti apa sih? Reputasi inilah yang menjadi kekuatan kita dan supaya orang itu memang punya alasan kenapa sih dia percaya sama gue gitu kan. Itu yang paling penting. Tapi kalau misalkan nih ada yang ngerasa, aduh kayak dulu gue reputasinya jelek, bobrok, itu gimana? Berarti gue nggak bisa lagi dong menciptakan personal branding. Itu gimana dong, Kak? Kesian dong hidupnya. Sebetulnya enggak juga. Karena gini, terkadang orang karena kesalahannya bisa jadi itu menjadi dia tertekan. Kalau orang pakai semakin tertekan. Kalau dia mempunyai pikiran yang positif, pasti dia akan melompatnya lebih tinggi kan. Menarik banget kau ya. Berarti justru dengan experience-nya dia yang dulu nggak bagus bisa jadi pelajaran buat orang lain lagi. Dia bisa mengedukasi orang di sana. Wow. Yang penting kata Kak Arti tadi, growth mindset. Yes, teman-teman, nobody perfect gitu kan ya. Kayak lagunya siapa? Sarah Fajira, ya Allah. Belum ada. Gimana dong? Diomongin. Gimana ada lagunya? Rahasia orang nih ya. Oke, skip. Nanti aku nyanyi abis ini ya. Nanti Nah, ya benar. Jadi setiap orang pasti memiliki kesalahan, ya dong. Tapi gimana kita mau improve, memperbaikinya, itu yang bisa kita tonjolkan nantinya. Setuju banget. Cakep kau ya. Thank you. Nah,
itu adalah reason to believe, mewakili huruf R ya teman-teman. Nah, ketika kita hadirkan strategi yang ketiga, autentik. Nah, ini autentik ini seperti apa nih? Ini kayaknya ada expert fashion, expert color di sini. Kalau ya dong, karena autentik itu berkaitan dengan apa yang tertampil, visual image-nya kita. Image kita. Oke. Itu yang kayak gimana kalian? Oke, kita bicara autentik nih ya teman-teman. Pastikan bahwa begitu kita dikenal orang pertama kali, orang itu sudah langsung mendapatkan persepsi yang positif terhadap diri kita. Nah, Cuma banyak banget di luar sana, apalagi terutama penampilan ya, banyak orang ngomong, aduh kok gue kayaknya terbebani banget gitu dengan pakaian gue yang harus dibikin autentik seperti itu. Sedangkan kenapa itu penting? Karena kamu tidak pernah tahu kapan kamu akan ketemu dengan orang yang akan membuat kamu sukses. Setuju nggak? right. Ya kan? Bener banget. Walaupun entah kita lagi di supermarket kah, atau kita lagi benerin handphone kah, tiba-tiba kita ketemu temen, itu adalah networkingnya kita, teman bisnis kita dikenalin orang dengan yang namanya profesi kita, begitu, oh masa sih yang ini? Yes. Saya mau dong kayak gitu. Yes, Sehingga reason to believe tadi itu kemana? Dari awal iya. gitu. Karena orang termindset ya, persepsinya kuat tentang apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat. Contoh yang namanya autentik teman-teman, kalau kita lihat kadang kita bicara nih, kita mau ketemu loh dengan direksinya PT bla bla bla. Waduh. Oh, kayaknya bayangan kita Kayaknya direksi buka ya. lemari gitu susah. Nah, begitu muncul, oh ini ya. Walaupun orang akan menilai kita adalah daripada kompetensinya, kredibilitasnya, tapi di awal orang belum kenal itu dulu dah. Iya benar. Sejauh apa? Apalagi kalau kita lagi baru ngebangun branding ya. Apakah orang langsung kenal dengan kompetensi kita, strength-nya kita, kecuali teman-teman yang lama. Jadi buat teman-teman, pastikan autentik diri kamu secara visual itu sudah bisa tertangkap oleh orang yang ada di depan kamu, supaya reason to believe itu sudah dari awal, sehingga maintain ke depannya lebih mudah. Nah, maintain lebih mudah ini yang mewakili huruf berikutnya adalah networking ya, nanti Kak Zata ya. Nah, karena ketika kita bicara networking nih teman-teman, berarti kan ada sebuah strategi yang mau kita sampaikan ke audiens. How to people trust us gitu ya, percaya sama kita gitu kan, yang baru networking itu terjalin. Jadi ketika mendevelop personal branding nggak bisa cuman part A doang kita ambil, part B doang kita ambil, akhirnya networking tidak terbentuk dengan maksimal gitu kan ya. Ketika kita bicara networking, strategi kita bagaimana orang itu terpengaruh apa yang kita tawarkan, apa yang kita bicarakan gitu kan ya. Kembali ke reason to believe-nya tadi, persepsi dari image-nya tadi, kekuatan dirinya juga keluar. Nah, di sana mengcombine. Jadi ending akhirnya itu ketika kita mendevelop personal branding adalah menggrab sebanyak-banyaknya networkingnya kita untuk menciptakan audiensnya kita. Nah, audiens kita ini nih nanti yang bisa memaksimalkan, membuka peluang opportunity buat kita ya dong. Banyak kesempatan terbuka lainnya, nama kita jauh lebih terkenal, bukan masalah terkenal ya, dikenal. Nah, dikenalnya oleh apa teman-teman? Dikenalnya dengan kebermanfaatannya kita. Agree kakak? Agree? Setuju. Karena harus memberikan impact ya Anda. Yes. Hati-hati juga nih buat teman-teman yang biasa hanya tujuannya berbanyak uang aja ya, tapi tidak ada impact terhadap kehidupan orang lain. Nah, ini juga bahaya gitu. Jadi pastikan deh. Nah, ketika ada impact, kita mau dikenal, jangkauannya lebih luas lagi gitu kan ya. Ketika networking sudah ada tapi mau lebih luas lagi. Nah, ini yang mewakili huruf terakhir nih, huruf D. D ini adalah apa Kak Arti? Digital. Wow, nah expertnya ada di sini teman-teman, digital awareness. Penting banget. Itu gimana Kak maksudnya? Nah, ini seru banget nih kalau ngomongin soal digital. Jadi tadi kita sudah ngomongin BRAN. Yes, brand. Kalau mau ke digital, kalau menurut branding you ya, jadi sebenarnya nggak ada benar, nggak ada salah. Tapi kalau dari yang sudah kita alami, sudah kita praktekkan dan memang terbukti adalah kalau mau ke digital, usahakan sudah tuh yang tadi BRAN, N-nya udah, baru memang ke digital. Jadi itu emang udah sesuai urutan. Dan itu adalah ending ternyata. Ending. Bukan di awal mau menciptakan personal branding. Yes, nggak? Betul. Kadang-kadang orang ketukar kayak gitu. Jadi maksudnya ini masukan aja ya. Dari kita masukan aja, mungkin ada yang memilih untuk duluan digitalnya nggak masalah. Tapi
harap diingat juga ya kalau sudah mau mulai langsung terjun ke digital, kita secara diri kita ini udah tahu apa sukanya, mau arahnya kemana. Konten yang Networkingnya sudah bermanfaat bagus. itu apa yang mau di delivery gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung digital, terus tapi masih bingung nih mau ngapain gitu. Jadi Itu ditanya bingung ya kak. benar. Tapi Kak Jata emang banyak ya yang langsung tiba-tiba di digital langsung banyak. gitu? Tahu. Karena mungkin mau instan, nah, itu itu. banyak. Pengen cepet-cepet terkenal, eksistensinya betul, pengen betul. dilihat kali gitu ya. Karena mungkin teman-teman masih menganggap personal branding itu bagaimana diri kita terkenal. Padahal tidak hanya terkenalnya doang, tapi ada esensi kebermanfaatannya. Kenapa sih kita wajib dikenal sama orang lain? Iya nggak sih Kak Zata? Betul. Jadi digital itu sebenarnya kalau menurut kita di branding you itu kayak wrap up-nya. Semuanya udah kece nih, Udah yuk ada ya? kita tampilin di media sosial. Gitu Nah, sih. toolsnya apa sih Kak untuk digital branding itu? Ada banyak banget dan sekarang kebanyakan gratis ya, platform sosial media itu banyak banget, dari Facebook, Instagram, LinkedIn, blog, dan you name it, banyak banget. Tinggal pilih mana yang paling sesuai sama kita. Kayaknya pengen semua gitu ya. Tapi jangan bingung. Nah itu dia akhirnya yang terjadi karena mereka pengen semua eksis di mana-mana gitu ya, tapi nggak sesuai dengan audiensnya. Ya, ini oh, paling penting. dan ada Targetnya. betul. Iya, targetnya. Iya nggak? Betul, dan yang mau aku garis bawahi itu poin bagus banget Indah. Aku mau garis bawahi bahwa kadang-kadang nggak ada konsistensi. Jadi misalnya punya IG, punya Facebook, punya TikTok, punya Twitter, tapi semuanya beda personal brandingnya. Di IG gimana, di Facebook gimana, aduh itu banyak kejadian. Jadi makanya perlu yang tadi BRAN dulu, baru ke digital adalah karena itu biar nggak tiba-tiba random bikin brandingnya. Teman-teman, ketika kita menciptakan personal branding, kita butuh yang namanya komitmen untuk mendevelop brand tadi. Yang kedua, kita butuh konsisten, gitu ya teman-teman ya. Dan terakhir kita butuh confidence ya, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain. Agree kakak ya, kita bungkus 3C itu ya. Nah, teman-teman, ini nih ngobrol-ngobrol ringan kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan next session kita akan bahas yang jauh lebih seru lagi tentang personal branding. See you, thank you.